Kita paksa bareng-bareng kontrol, awasi, beri support kepada Presiden Prabowo untuk menjadikan BUMN benar-benar menjadi pilar ekonomi nasional. Supaya kalau BUMN-nya untung, ini keuangan negara tidak dibebankan terus pada pajak rakyat. Ada juga pasal yang menyatakan bahwa keuntungan BUMN adalah keuntungan BUMN dan kerugian BUMN adalah kerugian BUMN. Itu ada pasalnya di yang baru ini secara eksplisit. Cuma ini juga kalau masukan saya pada saat rapat panja adalah yang mana disebut kerugian negara itu ketika itu penugasan seharusnya tidak serta-merta dikatakan itu kerugian BUMN, kerugian BUMN semata. Karena yang terjadi, contoh misalnya Bulog itu harus beli beras impor begitu. Nah ternyata beli beras impor itu dia harus pakai dalam tanda kutip duitnya dia. Dari mana duitnya dia? Ngutang ke bank. Nah padahal itu penugasan. Apa yang terjadi saat ini Bulog per bulannya menanggung utang 200 miliar. Atau yang paling sangat menyedihkan adalah kasus kereta api cepat. Kereta api cepat itu adalah penugasan negara. Kenapa ketika penugasan negara yang disuruh nanggung KAI sama BUMN Karya? BUMN Karya udah nggak sanggup, sekarang tinggal KAI. Setahun harus 2 triliun. Maka ketika penugasan negara seharusnya dianalisis dulu keuangan si BUMN-nya, sanggup atau tidak begitu. Kerugian negara ini juga nanti harus di breakdown. Apakah itu kerugian pidana? Apakah itu kerugian administratif? Dengan adanya kembali BUMN bisa diaudit oleh BPK, maka dari mulai visibility studies-nya itu harus diaudit. Apakah ini beneran visibility studies-nya begitu? Jangan sampai kemudian misalnya membangun IKN, benarkah ini harus diteliti? Jangan sampai untuk kelistrikannya itu harus ambil uang dari PLN. Kemudian juga kereta api cepat, sekarang per tahun dia harus 2 triliun. Nah padahal KAI ini operator saja. Di sisi lain itu ada uang yang namanya back access management dan sebagainya yang disetor ke Kemenhub. Harusnya pemeliharaan infrastruktur itu dananya dari Kemenhub begitu. Di sisi lain ini tetap jalan, harus ada proses yang sulit. Begitu juga dengan pelabuhan misalnya. Pelabuhan itu bayangin, jasa labu sama jasa konsesi sudah masuk ke Sabana di bawah Kementerian Perhubungan. Tapi ketika ada normalisasi berdasarkan undang-undangnya, itu harusnya uang itu dikeluarkan untuk pemeliharaan infrastruktur pelabuhan. Apa yang terjadi? Indikasi kuatnya uang itu ngendep di Kementerian Perhubungan. Biaya untuk seperti pasang breakwater, biaya untuk normalisasi pelabuhan itu dibebankan kepada Pelindo. Nah sistem ini yang menurut saya mudah-mudahan dengan adanya undang-undang yang baru, tapi bukan hanya undang-undang yang baru, saya kira undang-undang sebagus apapun puncaknya adalah leadership, kepemimpinan nasional. Ya, kepemimpinan nasional itu yang bisa menjadi rambu bagi para pejabat, kementerian, lembaga dan juga BUMN untuk betul-betul berkhidmat bagi dijalankannya konstitusi, khususnya pasal 33. Kan bisnis besar gitu, termasuk Pertamina dan seterusnya. Ini bisnis yang besar dengan pemain lama yang pasti tidak mau terganggu zona nyamannya begitu. Era baru BUMN dengan lahirnya undang-undang perubahan tentang undang-undang BUMN, mudah-mudahan kita paksa bareng-bareng kontrol, awasi, beri support kepada Presiden Prabowo